sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Baik, ini yang terakhir mungkin bisa ditampilkan. Next saja yang terakhir. Next, yang terakhir. Di sini kami akan menyampaikan untuk biaya pemeliharaan jalan tol. Next saja. Next saja. Next. Ya, baik. Untuk nilai pemeliharaan rutin yang kamu lakukan di jalan tol, di mana untuk jalan tol di Jakarta, tol Jor, per lajurnya setiap tahun kami mengeluarkan biaya 685 juta per lajur. Ini yang kami keluarkan untuk jalan tol Jor. Kemudian untuk jalan tol akses Tanjung Priok, kami mengeluarkan biaya 585 juta per bulan per lajur. Sementara untuk tol yang relatif baru di Bakahuni terbagi besar, di sini masih 110 juta. Jadi bisa dibayangkan apabila jalan tol yang ada di, jalan yang ada di Provinsi Lampung ini hampir 3.000 kilo, apabila jalan itu dipelihara dengan standar tol ataupun umur jalannya yang sudah cukup lama, bisa memakan biaya lebih dari 3 triliun untuk Provinsi Lampung saja. Artinya jalan ini memang harus benar-benar dipelihara, diperhatikan, terutama perilaku dari pengendara. Dan jalan tanpa pemeliharaan dengan sendirinya akan mengurangi umur jalan lebih dari setengah. Itu pun dengan kondisi tanpa adanya pengendara yang odol ataupun kelebihan beban yang melewati. Dan apabila ada pengendara yang tidak tertib terhadap odol, dari setengah umur itu bisa menjadi sepertiganya. Artinya bila jalan itu desain untuk 10 tahun, nantinya umurnya bisa menjadi kurang dari 2 tahun. Baik, kira-kira paparan dari kami, ini yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Keplas untuk Pak Doni. Begitu besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan, jadi jalan harus dipelihara. Kalau ada odol Pak, lebih sepertiga umurnya langsung berkurang. Lumayan. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta seminar yang saya hormati, yang saya cintai, kita di depan kita ada para narasumber yang luar biasa yang mau kita diskusikan, yang mau kita tanyakan untuk kepada narasumber. Saya buka kesempatan untuk kita untuk tanya jawab, ruang tanya jawab. Untuk saya buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya dulu. Yang pertama dari sisi kanan saya. Minta tolong ke panitia, sisi kanan saya, sisi tengah saya, depan saya, ada? Yang tengah? Baik, yang ketiga di sana Pak ya. Jadi minta tolong sebutkan, mohon berdiri Pak, nama ditujukan ke siapa gitu. Makasih Pak. Terima kasih Pak, nama Bambang Subogo Pak, Kadis Perhubungan Provinsi Lampung. Terima kasih Pak, sangat menarik Pak tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber. Tadi saya sepakat dengan Pak Agus bahwa Lampung ini Pak kaya akan moda transportasi Pak. Kita punya moda darat, laut, udara, sungai, danau, penyeberangan, kereta api, pipa pun punya Pak. Jadi potensi luar biasa Lampung untuk maju ke depan Pak. Dan tadi kami sepakat Pak bahwa ada yang namanya lalu lintas, ada simpul, ada ruang lalu lintas, dan ada ruang pelayanan, dan ada ruang kegiatan Pak. Nah terkait dengan itu Pak, bahwa tadi Bapak sampaikan faktor daripada jalan itu banyak sekali. Nah kami terkait dengan transportasi kan ada integrasi transportasi ya Pak, yang menghubungkan simpul. Jadi betul Pak, tidak ada fungsi nanti yang namanya kita punya pelabuhan bagus, punya bandara bagus,
namun ketika tidak ada jalan yang bagus. Nah, ini juga sejalan dengan yang Pak Nyoman, Pak, bahwa terkait dengan ruang kegiatan, Pak, ini juga ada terkait dengan kelas jalan, Pak. Nah, ini mumpung ada PUPR, Pak, kami sering kewalahan, Pak, ketika kami menetapkan kelas jalan, Pak. Kelas jalan ini terkait dengan daya dukung jalan, Pak. Konsistensi daripada tata ruang, Pak. Jadi ketika industri itu, pabrik itu ada di jalan nasional, ada di jalan provinsi, dan ada di jalan kabupaten, Pak. Sementara teknologi kendaraan ini kan dibatasi oleh kelas jalan, Pak, dimensinya dan sebagainya. Sehingga sekarang yang terjadi, Pak, truk besar itu bisa masuk di jalan nasional, di jalan provinsi, dan di jalan kabupaten. Yang notabene kelasnya berbeda, Pak. Akhirnya dampak kerusakan itu menyeluruh, Pak. Nah ini, Pak, terkait dengan judul sinergi dalam penanganan jalan, kira-kira program apa, Pak, ke depan biar tata ruang kita ini konsisten, Pak, sehingga nanti ini bisa mungkin meminimasi terjadinya kerusakan jalan secara menyeluruh, Pak, sehingga nanti industri-industri ini selayaknya tidak di semua posisi jalan ada, Pak, sehingga akan tertata lebih bagus. Ini kira-kira program ke depan apa. Kemudian untuk Pak Bahar, Pak, kita sering melakukan gagum, Pak, bahkan ratusan ribuan tilang sudah kita laksanakan, Pak, dan ini tidak ada efek jera sama sekali. Karena denda maksimum untuk pelanggaran muatan lebih itu hanya 500.000, Pak. Itu maksimum, Pak. Tergantung hakim memutuskan. Bisa 100, bisa 200 dan sebagainya. Nah, kebetulan kami kemarin mendampingi Komisi 4, Pak, DPRD, bertemu Pak Dirjen. Kemarin juga sudah diusulkan, Pak, kalau bisa denda maksimumnya ini direvisi, Pak, menjadi 24 juta, Pak, seperti pengenaan denda untuk pelanggaran dimensi, Pak. Saya pikir kalau sekali tilang dia bisa 24 juta akan mikir, Pak. Karena sekarang ini kadang mereka memilih melanggar muatan lebih, Pak. Dengan 100.000 dia lebih baik membayar, karena kalau dia membawa muatan lebih untungnya lebih banyak, Pak. Nah ini mohon nanti ketika revisi undang-undang, Pak, ini juga bisa diusulkan, Pak, karena sudah banyak, Pak, kita ratusan tilangan kita kirim, juga tetap saja pelanggaran masih terjadi. Kemudian, Pak, yang terakhir mungkin dari PU Bina Marga tadi, Kota Makarya, Pak, selaku pengelola tol, mungkin ada treatment, Pak, bahwa kemarin Bapak pengalaman kita tol di Lampung, Pak, sedemikian rigid sudah dibangun, dalam jangka 3 tahun sudah makro, Pak, rusaknya luar biasa. Memang salah satunya karena odol, Pak, padahal mungkin desainnya sudah dengan rigid ya, Pak, kelas 2 ke atas, 10 ton ke atas, Pak. Kira-kira treatment ke depan seperti apa, Pak, untuk mengatasi hal tersebut, karena ini odol akan terus berjalan, Pak. Sekuat kami menindak mungkin juga masih odol akan terus berjalan. Kira-kira ke depan apa, Pak, teknologinya untuk mengatasi odol yang sedemikian banyak, dengan teknologi jalan nanti diperkuat seperti apa, Pak, kira-kira, sehingga nanti bisa meminimasi minimalnya umur rencana Bapak yang mungkin 5-10 tahun ini bisa tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Subogo. Yang kedua, boleh panitia, Pak. Oh ya, Pak. Silakan. Oh, ya. Terima kasih Pak Gubernur yang saya hormati, beserta seluruh hadirin dan narasumber. Saya tidak bicara teknis karena
narasumber sudah sampaikan. Saya hanya mendukung sambutan Bapak Gubernur. Dan itu sudah saya lakukan dari dulu. Penegakan hukum. Mau jalan ini mau dibagusin sehebat apapun, kalau mobil itu liar jalan, muatan lebih, parkir sembarangan, rusak jalan. Nah ini penegakan hukum sambutan gubernur tadi. Turunkan barangnya, dan saya sudah pernah turunkan barang itu di jalan tol di Jakarta. Saya tilang, turunkan barang. Ini kalau begini terus pasti tegak. Supir disiplin, perusahaan pun harus tahu. Karena mobilmu yang 100, 200 buah itu yang keluar dari perusahaan akan dijegat oleh LLD, akan dijegat oleh polisi. Kita juga ada polisi Pamung Praja dengan menegakkan perda. Mungkin pemerintah daerah buat perda, Pamung Praja ada di mana-mana. Semua jalanan pasti di depannya lewat polsek, lewat kecamatan. Ada polisi Pamung Praja. Nah ini nggak pernah, liwat aja, terus berjalan bertahun-tahun. Saya pernah lakukan, barangnya 60 ton, ambil dulu mobil kamu dari perusahaan, saya keluarkan, pindahkan separuh, nah, baru bisa jalan. Tapi mobil tetap saya tilang, tapi barang tadi nggak bisa untuk satu mobil, untuk 2 mobil, dia ambil 3 hari mobilmu tertahan. Kamu didenda sama orang yang minta barang itu cepat datang. Nah, rasakan saya bilang. Ini kalau ditegakkan, banyak jalan, banyak perusahaan yang menggunakan masuk jalan umum, jalan nggak menggunakan jalan khusus. Nah, kalau ini ditegakkan pasti kondisi jalan akan bagus. Ini lemah. Penegakan hukum gitu. Gimana mobil liwat-liwat terus? Nanti nyawer pakai tangannya, liwat lagi mobil itu sudah. Kita mungkin sekarang udah kurang jembatan timbang. Ditegakkan aja. Yang melebihi tegakkan. Bapak Gubernur tadi bilang turunkan barangnya nggak melanggar. Tidak ada polisi atau LLD atau polisi Pamung Praja kena hukum, enggak, asal benar. Karena memang barangnya lebih. Saya pernah lakukan, ambil dulu mobilmu 1. Tapi saya tilang tetap. Nah, pindahkan barang itu. Nah, sekarang kamu berangkat. Tapi sudah kena dia. Kena apa itu? Karena kelewatan waktu. Nah, kena lagi dia hukuman di sana. Gitu. Nah, jadi bagi saya, mau berjalannya mau sebagus apapun gitu. Kalau itu tidak ditegakkan, tetap rusak jalan. Dan ini harus ada keberanian, gitu. Saya mendukung sekali sambutan Bapak Gubernur tadi, gitu. Tegakkan hukum, kalau mobil melanggar, turunkan barangnya. Turunkan barang, dan saya sudah coba itu. Nah, jadi akhirnya tertib. Mungkin sambutan saya itu ini saya terima kasih. Baik Pak, luar biasa himbauan tadi ya. Yang terakhir bagian belakang tadi. Oh silakan. Ya, saya tambah lagi. Ternyata gubernur lebih keras dari saya dalam penegakan hukumnya. Memang tadi saya nggak sampai sita, benar bisa disita. Ya, tapi saya pernah lakukan, ambil mobilmu 1, tapi 3 hari dia sampai di daerahnya, kena lagi dia, karena sudah lewatan waktu. Nah, jadi disita pun bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal. Ya Pak, oke. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar dari Lampung Pos. Saya pernah buat tulisan Pak, jalan store nyawa di jalan rusak. Jadi kitabnya tor nyawa di jalan rusak, apalagi di ketika mudik Lebaran. Ini yang jadi persoalan, ketika mudik kita sibuk memperbaiki jalan.
nggak ada mudik kita nggak akan memperbaiki jalan. Lampung ini luar biasa, bebannya sangat berat Pak. Dibanding Aceh, Medan, semua kendaraan lewat sini semua. Kalau bicara soal Bangka Belitung mungkin Pak Gub aman-aman saja. Saya keliling Pulau Bangka itu nggak ada jalan rusak Pak, ya kan? Di Lampung ini luar biasa. Jadi mungkin kita tidak menyalahkan, ya kan, apakah kepala daerahnya, tapi sinergi ini kan penting Pak ya. Yang saya, ketika angkutan batu bara yang luar biasa, berduyun-duyun tiap malam hari ke Lampung, jalan di jembatan di Wai Kanan itu kalau nggak dibenahi rontok Pak Bahar. Ini kan seperti Pak Ike Edwin tadi ya, ada penegakan hukum, turunkan, sita. Kenapa Sumsel bisa berapa ton dia mengangkut batu bara dari Lahat ke Pelabuhan Tanjung Api-Api, sementara dia masuk Lampung ini bebannya sangat berat. Nah ini mungkin penegakan hukumnya, sepakat kita sita itu, tapi kan ada aturan hukumnya nggak, nanti kita dibilang tidak taat hukum. Di samping itu juga umpama hari ini jalan tol yang membuat konektivitas antar daerah terhubung semua. Ketika umpama saya keluar lewat Kota Baru, di situ ketika enak jalannya bagus, masuk ke situ mulai joget-joget mobil kita ini kan. Nah ini kita terima kasih kepada Pak Gub sudah bisa membuat jalan itu lebih bagus. Jalan Raya Kudu hari ini itu yang dibangun oleh Pemda Provinsi, Pemprov itu sudah manusiawi Pak, ya kan? Nah ini diteruskan, manusiawinya, beradabnya itu kita harus sosialisasi juga, kita kritik, ya kan? Kenapa? Kalau umpama hari hujan, ngambang itu air Pak. Artinya para insinyur itu sudah memikirkan bagaimana membangun jalan, membangun drainase Pak. Drainase ini yang jadi masalah di Lampung ini, terutama di dalam kota. Kalau umpama hujan, wah luar biasa, banjirnya di mana-mana jalan. Ini mungkin dipikirkan ke depan Pak, sinergi umpama membangun jalan dengan drainase. Sehingga ke depannya itu kita tidak hanya memperbaiki jalan yang keriting-keriting, tapi kita pikirkan juga drainase. Pikirkan juga para pejalan kaki. Pikirkan juga bagi mereka yang punya sepeda gitu kan. Ini sudah dilakukan di Raya Kudu dan di jalan dalam kota. Ini juga tentu sinergi dari provinsi, kabupaten, kota membuat jalan lebih baik. Nah mungkin saya nggak tahu nanti dari pembicara, dari penegakan hukumnya juga memanusiakan, beradabnya. Saya sepakat Pak, memanusiawikan jalan itu supaya benar-benar membuat jalan itu bukan untuk orang yang kaya Pak. Orang yang punya sepeda, orang pejalan kaki termasuk difabel itu juga harus kita akomodir. Jangan membuat jalan hujan cuma 1 jam banjirnya di mana-mana. Nah ini diskusinya perlu didetilkan lagi sehingga para insinyur itu juga punya, mohon maaf karena saya bukan insinyur Pak ya, supaya ini dirapikan. Saya kira itu Pak pengalaman yang sangat memiluhkan umpama di jalan lintas Sumatera, di jalan Tim ya, waktu itu jembatan roboh hanya gara-gara truk memuat muatan lebih, ya kan? Apa yang terjadi, hasil bumi nggak bisa dibawa keluar. Kita maki-maki itu sopir itu kan, siapa yang punya ini kan? Dia yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Waktu jembatan roboh gara membuat besi yang sangat berat sekali itu. Nah yang seperti ini mungkin Pak Bahar ya kan, saya sepakat lah bahwa ketika apa yang disampaikan oleh Kadis Hub tadi, ya harus tega Pak. Kalau dari Hutama Karya di depan pintu tol truk odol tidak boleh masuk, di Jalin Sum juga seperti itu. Di depan kantor saya itu kalau umpama ada lubang sedikit didiamkan gitu kan. Ini kan akibat odol. Mungkin itu Pak. Mungkin kita diskusikan lebih
sinergi supaya Jalan Lampung ini lebih baik. Kalau umpama Aceh itu dapat uang 100, Lampung itu harus 500, bebannya berat. Bagaimana pembangunan jalan juga harus mantap gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Para narasumber ini tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Bambang, dari Pak Irjen Pol Ike, sama Pak Iskandar dari Lampung Pos. Boleh ditanggapi, saya minta mulai dari Pak Nyoman dulu gitu Pak ya. Baik, izin Pak. Mungkin yang pertama yang kami coba tanggapi yang tadi kami sampaikan, memang startingnya kan semua mulai dari tata guna lahan, kemudian kita plotkan ke bawahnya, dan seperti tadi sampaikan kita sebenarnya berharap kita sudah bisa memplotkan mana jalur-jalur logistik seperti itu, jalur logistik, jalur untuk kuari-kuari misalkan kita plotkan. Nah setelah kita plotkan, nah baru kita kemudian kita samakan kelasnya. Karena kalau kelas jalan 1 berarti dia daya dukungnya MST 10 ton. Nah, sehingga nanti kita bisa plotkan. Kalau dia ternyata yang kita plot itu melewati jalan kabupaten, berarti jalan kabupatennya harusnya kelas 1 juga gitu. Jangan ke jalan kabupatennya kelas 2, karena kita sudah sepakat tadi memplotkan mana jalur-jalur logistik. Kalau dia masuk ke jalan desa, mestinya jalan desanya juga kelas 1 dong. Nggak bisa ngotot gitu, masing-masing ngotot, enggak ini jalan desa, enggak. Kita kan sudah planning dari atas sekali. Nah sekarang kalau kita lihat kewenangan, memang untuk menentukan kelas jalan ini kan kewenangannya berbeda-beda. Untuk jalan nasional, yang menetapkan kelas jalan ini adalah di Menteri, di PUPR dalam hal ini. Nah untuk jalan daerah di Gubernur, kemudian Bupati dan Wali Kota yang menentukannya. Nah artinya di sini memang perlu sinergi juga tadi yang disampaikan sesuai dengan topik ini. Harus ada sinergi, jangan masing-masing ngotot menentukan sesuai dengan ininya saja, kemampuannya saja. Tapi kita lihat dulu garisnya, kalau itu jalur logistik ya nanti kabupaten juga menetapkan bahwa itu jalan kabupaten tapi kelas 1. Kalau di kota juga itu adalah kelas 1, sehingga nanti ada kesamaan daya dukung dari jalan yang ada, tidak ada lagi beda. Tapi tentunya semua harus di planning dari tata guna lahan tersebut. Itu yang pertama mungkin yang perlu kita sinergikan untuk penetapan kelas jalan. Kemudian yang kedua, bicara tadi masalah odol ini, sebenarnya teknologi kendaraan kan sudah maju. Ini sebenarnya sudah berulang-ulang kita sampaikan, tapi saya nggak tahu juga di mana problem kita. Kalau di luar negeri itu kan tronton itu, di tengahnya kan ditambahin ada as. Ada tambah as satu lagi, itu kalau dia kosong, asnya itu bisa diangkat. Kalau isi, asnya turun. Kan jadi dia tidak lagi odol nanti, tidak lagi overload, karena sudah ditambah satu lagi as, roda, ditambah roda lagi. Tapi roda itu bisa diangkat, naik turun, itu saya kira ada banyak itu dilihat di luar negeri. Teman memang kenapa di kita tidak bisa mencontoh mungkin yang sederhana, artinya ditambah asnya, karena as ditambah berarti dia daya rusaknya juga akan berkurang karena dibagi bebannya menjadi berapa roda gitu ya, rodanya bertambah banyak. Ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas-bahas lewat diskusi, tapi memang ya, kita masih berkutat ke penindakan, dan saya rasa penindakannya agak terus terang agak berat ya menurut saya, karena ini kan dari zaman dulu nih bicara masalah penindakan odol ini ya. Saya ingat dari awal sampai kita berapa kali pergantian pejabat itu tidak hal yang kelihatannya agak sulit, sehingga sebenarnya kemarin kita coba mengusulkan gimana kalau teknologi kendaraan. Teknologi kendaraan katanya mentok di perindustrian, katanya saya nggak ngerti juga ini, katanya di sana. Karena kan teknologi kendaraan bisa kita
rubah juga, tambah as atau mau ban lebar, itu kan banyak juga contoh-contoh di luar negeri sehingga bisa muat lebih banyak. Yang paling simpel menurut saya tadi, tambah asnya tambah yang bisa naik turun, dan itu saya lihat udah banyak di luar negeri. Saya kira mungkin dua hal itu yang bisa kami tanggapi Pak. Yang lain saya kira masukan sangat bagus. Masalah tadi kita mulai memperhatikan jalur sepeda, disabel dan seterusnya Pak ya. Sebenarnya di undang-undang jalan yang baru sudah mencakup itu Pak. Tinggal pelaksanaannya kita yang perlu kita inikan, bahwa memang tidak hanya untuk kendaraan ini saja, tapi juga untuk pejalan kaki, disabel, itu sudah di stage di undang-undang jalan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ke Pak ATM, silahkan Prof. Baik, saya menyambung Pak Nyoman. Jadi sebaiknya memang kita memetakkan konektivitas jaringan jalan. Ya. Persoalannya itu kan begini, pabrik itu atau industri itu dibangun dekat dengan jalan nasional atau di daerah, itu pertanyaannya dulu. Ya. Kalau saya lebih baik di daerah, jangan di dekat jalan nasional, di daerah. Sehingga akan muncul pertumbuhan konektivitas. Tetapi persoalan dihadapi dari dulu saya Pak Nyoman selalu memproklamasikan adanya kebijakan menyamakan kelas jalan antar status jalan pada logistik-logistik yang menstimulasi perekonomian. Itu. Jadi logistik-logistik yang menstimulasi perekonomian dari kawasan industri yang ada di daerah, pasti dia akan melewati jalan kabupaten yang kelasnya kelas 3. Itu menurut definisi ilmunya ya. Kemudian jalan provinsi disetarakan dengan kelas 2. Itu menurut ilmunya. Lalu jalan nasional disetarakan kelas 1. Tapi kalau kita memaknai tafsiran di pasal 19 Undang-Undang Lalu Lintas, tidak ditemukan kalimat itu. Jadi Pak Gubernur itu boleh nanti memutuskan bahwa untuk jalur-jalur logistik yang memberikan stimulasi wilayah yang kuat terhadap ekonomi, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, lalu menuju pelabuhan utama, boleh nggak itu kelas 1 semua? Disamakan kelas 1? Menurut saya boleh, karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas disebutkan jaringan primer saja Pak. Tidak disebutkan lokal primer, kemudian kolektor primer, kemudian arteri primer, tidak. Coba Bapak baca dengan detail, benar nggak Bapak? Primer saja, ketika bicara primer boleh sama. Hanya saja memang masih ada rasa ketakutan Pak Gubernur. Loh, kewenangan saya kan jalan provinsi itu kan kolektor primer, gitu. Jalan kabupaten adalah lokal primer. Nah ini, ketika bicara kelas itu beda, gitu. Bicara kelas itu beda, karena kelas ini persoalannya adalah beban. Nah, kalau persoalan beban, maka pada jalur-jalur logistik nasional, logistik yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah, mestinya boleh, harus boleh gitu. Sehingga di situ DAK turun, gitu. DAK bisa turun itu untuk walaupun kabupaten menurut Pak Nyoman tadi disamakan kelasnya Pak Nyoman ya bisa. Ini yang jarang Pak, inisiatif ini belum ada keberanian. Barangkali saya sangat berharap Gubernur Lampung yang berani Pak. Itu, Pak Gubernur Lampung saya anggap figur yang paling berani kalau saya lihat di viral-viralnya itu. Harus berani Pak. Jadi sekarang dipetakan dulu kebutuhan itu. Mana yang diutamakan dulu untuk sama kelasnya. Jadi kita bukan mendobrak ya, memberikan contoh bahwa boleh loh walaupun jalan kabupaten kelas 1, tapi ada tapinya, menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah. Bisa dihitung kok semua itu, bisa dihitung apa yang diangkut dan sebagainya bisa dihitung. Bahkan itu menjadi sebuah disertasi. Ini Pak Mulyadi kan sedang ngambil disertasi itu ya. Nah itu, jadi itu yang pertama. Jadi, nah yang kedua itu persoalan saya selalu Pak Lampung Pos, saya tidak tahu namanya, Pak Iskandar, mohon maaf Pak Iskandar. Selalu saya menyampaikan Pak, jalan yang humanistis. Kita sudah waktunya untuk membangun jalan yang humanistis Pak. Humanistis itu adalah mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan untuk meningkatkan produksi ekonomi yang lebih baik. Apa itu nilai manusia? Jalan itu memberikan rasa damai Pak.
Jalan itu memberikan rasa sejahtera, jalan itu memberikan rasa bahagia, rasa sehat, dan baru terakhir selamat, Pak. Kita tuh sering bicara selamat dulu, bahwa orang bisa selamat itu apabila hatinya damai, hatinya itu sejahtera, bahagia, dan sehat. Apa sih indikator sejahtera? Indikatornya sepele. Indikator sejahtera itu konektivitas, Pak. Konektivitas itu apa? Nilai waktu, Pak. Tidak ada keterlambatan sebagainya. Orang yang berjalan dengan nilai waktu yang tepat, ketika Pak Gubernur itu memanggil kepala dinas atau staf, kalau terlambat Pak Gubernur ikut marah. Itu jawabannya, Pak tadi macet, Pak tadi ini, itu berarti kita belum sejahtera, belum bahagia gitu. Nah inilah yang harus kita bangun. Jadi bagaimana para penyelenggara jalan ini menyelenggarakan jalan yang humanistis. Jarang sih memang kalau kita menyampaikan konsep-konsep itu banyak orang tertawa, tetapi sesungguhnya itu indikator-indikator jalan itu. Berkeadilan tadi bisa diakses oleh semua, tidak dibeda-bedakan gitu misalnya dan sebagainya. Ini yang perlu kita bangun. Tapi menurut saya hasil seminar ini yang paling inti menjawab sinergitas itu menurut saya tadi, bagaimana nanti Pak Gubernur memetakkan jaringan logistik yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi sehingga walaupun itu antar status jalan, antar fungsi jalan akan kita samakan kelas intensitas bebannya. Apakah diperbolehkan? Mari kita cermati di pasal 19 Undang-Undang Lalu Lintas. Boleh, itu saya katakan boleh. Saya sudah konsultasi dengan ahli hukum tata negara, itu boleh. Hanya tidak ada keberanian, Pak. Itu aja. Ya, mudah-mudahan dari seminar ini, dari Lampung ini, kita ada keberanian untuk ke sana. Nanti akan ditiru oleh semua wilayah, Pak. Hingga kita tidak akan mempersoalkan itu lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. ATM. Ini tadi banyak penegakan hukum, Pak, di situ, Pak. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan tadi. Mohon izin Pak Kadis Perhubungan Provinsi tadi menyampaikan terkait denda yang selama ini yang diberlakukan di Jembatan Timbang memang agak terlalu rendah. Jadi saya setuju sekali apa yang disampaikan ke Pak Kadis. Jadi nanti ada usulan dari kita mungkin terkait nilai denda sehingga memberikan efek jerah yang pada para operator dan pengusaha ini. Kalau denda sedikit dengan perhitungan beban atau muatan yang lebih memberikan keuntungan, mereka tidak memikir denda itu palingan dia udah denda aja 500.000, saya kok masih banyak keuntungan. Ya, ini yang menjadi permasalahan di lapangan terkait dengan adanya denda yang sangat minim sehingga para pelaku pengusaha atau operator yang ada di jalan itu hampir dikatakan tidak ada efek jerahnya. Dan kedua, kami ada Jembatan Timbang, Pak Gubernur, dan setiap hari melakukan pengawasan. Pengawasan yang kami lakukan di Jembatan Timbang, apa yang disampaikan tadi, jikalau memang ada ditemukan alih kendaraan yang lebih dari kapasitas tipe kendaraan yang masuk di Jembatan Timbang tercatat lebih, itu kita akan transfer muatan. Itu yang pertama. Dan pilihan kedua itu menurunkan muatan tadi, Pak. Dan yang ketiga itu kita putar balikan kembali ke tempat asal. Nah ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Jembatan Timbang ini tentunya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada para pengusaha bahwa kendaraan seharusnya dimuat sesuai dengan ketentuan. Dan ironisnya lagi Pak Gubernur, karena setiap truk yang lewat di Jembatan Timbang itu hampir rata-rata itu tidak mau masuk, apalagi kalau dia sudah tahu bahwa kendaraan tersebut overloading, nggak mau masuk di Jembatan Timbang. Jadi kami lakukan kebijakan, kita cegat di depan Jembatan Timbang untuk mengarahkan masuk. Dan terkadang juga supir banyak yang nakal dengan mengarahkan itu, dia tidak mau mengindahkan arahan itu. Bahkan kita bisa-bisa mau ditabrak
dengan adanya petugas-petugas di lapangan tersebut. Inilah yang potret-potret yang kami alami di penanganan gakun yang ada di Jembatan Timbang. Terus yang selanjutnya ke depannya mungkin kita akan melakukan perencanaan penanganan gakun ini dengan melakukan pengadaan WIM, yang dimana WIM tersebut adalah mendeteksi keberadaan angkutan truk yang melewati tonnase, baik yang masuk di pelabuhan di Jembatan Timbang maupun yang melewati jalan tol. Nah, ini nanti terkoneksi ke pusat, Pak. Jadi kendaraan yang melewati WIM tersebut, jikalau ditemukan melebihi daripada muatan atau overloading, itu akan tercatat di pusat. Nanti pada saat pengurusan STNK atau perpanjangan pajak itu masuk nanti di perhitungan pelanggaran tersebut. Itulah rencana planning ke depan, dan itu sudah dilaksanakan di beberapa titik simpul yang ada di jalan-jalan tol di Jawa. Mungkin dalam waktu dekat atau waktu ke depan bisa dilaksanakan di Lampung. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Akbar. Silakan kepada Pak Doni. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tadi pertanyaan dari Bapak Bambang. Pak Bambang. Baik, untuk jalan tol tadi sudah disampaikan, rencana kami akan menggunakan WIM atau Within Motion sebelum gerbang tol untuk mengantisipasi kendaraan yang terutama overweight. Nah, memang ini belum semua gerbang tol kita adakan, ada beberapa, dan itu pun bisa dikatakan volume truk yang mengalami kelebihan muatan itu cukup besar. Dan yang jadi permasalahan di tempat kami adalah ketika itu kendaraan sudah terdeteksi kelebihan muatan, kami tidak bisa melakukan penindakan, Pak, karena itu perlu menggandeng aparat, Pak. Dan yang bisa kami lakukan tidak mengizinkan kendaraan berat itu masuk ke dalam jalan tol. Tapi di sini akan jadi masalah, Pak. Kalau tidak masuk di jalan tol, nanti dia masuk ke jalan nasional kan? Atau jalan provinsi. Nah ini, nah mungkin dan nilai mungkin denda 24 juta itu terlalu kecil, Pak, dibanding kerusakan jalan yang harus ditanggung. Jadi mungkin memang itu harus dikurangi muatannya. Akan tetapi pengurangan muatan ini regulasi ataupun aturan yang mengizinkan itu apabila di posisi di tol seperti apa, tentunya nanti kita perlu berkoordinasi, Pak, untuk aturannya. Jadi memang odol ini harus tidak ada, Pak, dan itu mental seperti itu tidak boleh. Kemudian untuk yang terakhir mungkin perkuatan jalan, Pak, terhadap kondisi jalan rusak karena odol tadi. Dari hemat kami, berpandangan akan tetap mengikuti sesuai regulasi, dan itu secara internasional itu wajar, Pak. Jadi MST 10 ton atau 12 ton itu memang terhadap kelayakan ekonomi itu memang nilainya seperti itu, Pak. Kalau kita naikkan artinya kita memberikan ruang untuk pelanggaran. Jadi dari kami pelanggaran ini yang memang harus diantisipasi ataupun ditegakkan secara hukum, dan jalan kita bisa umur layaknya sesuai umur rencana. Itu dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk para narasumber. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya sudah diingatkan oleh panitia, kampung tengah yang penting seperti itu katanya. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi tadi ada himbauan dari kita, yuk kita bukan terakhir untuk ini. Mungkin ada diskusi lanjutan apa yang harus kita laksanakan ke depan, karena tadi sudah ada himbauan juga dari Prof, ATM, bagaimana saran untuk melakukan memetakan, kemudian melakukan konektivitas dan lain-lain. Untuk mengakhiri acara ini, mohon kepada Pak Gubernur, Pak Ardal Junadi untuk memberikan closing statement untuk mengakhiri acara ini. Closing statement, diwakili. Pak Gubernur mewakil ke Pak Sekda. Ya, silakan Pak Sekda. Terima kasih, mohon izin. Ini ada beberapa catatan penting dari Pak Gubernur. Baik. Untuk
mungkin untuk menjadi tidak lanjut bagi kita. Pertama, judul ini memang request Pak Gubernur. Oleh karena judul awalnya beliau nggak berkenan. Kenapa Jalan Cepat rusak? Pak Gubernur ingin diskusi ini lebih membuka wawasan kita bagaimana membangun sinergi dalam penanganan jalan guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Di sini kata kuncinya memang sinergi. Sinergi dalam pengembangan wilayah, oleh karena antara sentra-sentra produksi dengan jaringan jalan itu memang harus satu penanganan, satu visi sebetulnya. Jadi sinergi dalam pengembangan kawasan, tadi juga sudah kita bahas bagaimana kita bersinergi secara teknis penanganan jalan, dan penting juga masalah pembiayaan sebetulnya. Tadi kita sudah dapat wawasan, sebetulnya tidak perlu ragu kalau satu ruas itu sambung menyambung, dia berfungsi primer semua, oleh karena kita memperhatikan bahwa di situ ada sentra produksi nasional yang harus kita dukung. Setelah itu, yang tadi tidak cukup selesai kita diskusikan, itu ada sinergi regulasi sebetulnya. Tapi Pak Gubernur tadi sudah ngomong, memerintahkan pada kami, bila perlu kita bikin perda sebetulnya, supaya kita bisa lebih tegas punya dasar hukum, sehingga regulasi-regulasi dalam pengendalian muatan lebih itu dapat lebih efektif. Dan juga kalau regulasi sudah dibuat, artinya tinggal bagaimana operasional di lapangan penegakan hukum bersama dengan para penegak hukum di lapangan. Dan juga mengenai standar-standar yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian sebetulnya tentang standar kendaraan dan lain. Tadi ada beberapa hal sebetulnya yang mungkin Pak Heri, tadi Pak Gubernur juga titip pesan kepada PI, mungkin ada seri-seri diskusi selanjutnya yang bisa kita kembangkan begitu. Dan yang lebih penting lagi, Lampung sempat viral bahwa jalannya banyak rusak. Tapi juga viral bahwa Lampung pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional dan terbaik di Sumatera. Bisa kita bayangkan kalau jaringan jalan di Lampung bisa bagus, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih hebat lagi sebetulnya. Dan ini mesti menjadi catatan bagi kementerian. Artinya kementerian juga bertanggung jawab bagaimana membangun ekonomi nasional, salah satunya dengan penanganan jalan di Lampung. Kalau jalan di Lampung bagus, berarti pertumbuhan ekonomi di Lampung bisa 7-8% sebetulnya. Dengan jalan yang kurang bagus saja sudah cukup bagus sebetulnya kan. Jadi ini Pak Gubernur minta menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagaimana kita mencari solusi inovasi dalam pembiayaan penanganan jalan. Sebab kalau di Provinsi Lampung Pak dengan APBD kita saat ini sekitar 7, sekian triliun, kita juga punya beban anggaran untuk pendidikan, untuk kesehatan. Tahun 2014 kita harus membiayai pilkada dan lain. Akhirnya penanganan jalan kita hanya punya kemampuan sekitar 500-600 miliar. Ini kan jauh lebih dari cukup. Tadi Utama Karya mengatakan dengan panjang jalan yang ada di Lampung, kalau kondisinya sudah bagus, maka kita butuh 3 triliun. Kalau yang sudah bagus. Nah sekarang kita masih ada PR untuk meningkatkan kondisi yang belum bagus. Nah disinilah mungkin PI bersama HPJI nanti kita kembangkan lagi diskusi bagaimana kita membangun terobosan dalam pembiayaan penanganan jalan. Karena nggak mungkin kita berpikirnya sepotong-sepotong. Ini catatan Pak Gubernur yang saya coba ringkas, cukup banyak sebetulnya. Demikian Pak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekda yang mewakili Pak Gubernur untuk closing dengan closing statement yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Acara seminar ini berhasil diakhiri. Sebelum saya akhiri, saya nggak mau kalah sama Pak Gubernur. Saya juga ada pantun Pak Gubernur. Pergi ke pasar membeli gergaji. Jangan lupa mampir di Bandar Jaya. Ayo kita bersinergi untuk mewujudkan Lampung berjaya. Saya Napoli Sitomorang, mohon maaf kalau ada dalam selama saya menjadi moderator apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan kepada kita semua, saya mohon maaf. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Kita semua baik, terima kasih. Dan mohon untuk tetap berkenan di atas untuk para narasumber dan moderator, karena akan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata kepada narasumber dan moderator.
Dan dimohon dengan hormat kepada Ketua DPP HPJI Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Febrizal Levi, untuk menyerahkan kepada Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung, Bapak Bahar Latif STMT, dan kepada Ketua Komite Jalan Raya BK Sipil PII, Prof. ATM. Dimohon untuk berdiri. Baik, turut mendampingi Bapak Gubernur Lampung. Baik, diserahkan langsung kepada Bapak Gubernur Lampung. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan akhir kalam, saya Lesti SMH undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini.